Hingga sekarang masih saja isu kekerasan seksual atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini terus dikembangkan. Media mainstream memang menyukai isu kekerasan seksual karena menjual. Isu kekerasan seksual ini sangat menjual, mempunyai value yang tinggi, rating yang tinggi. Tapi apakah ini menyangkut isu kekerasan seksual? Mengapa laptop Yosua juga dimusnahkan, ikut dibunuh? Mengapa HP Yosua juga, dua HP Yosua ikut dibunuh? Apakah laptop Yosua dan HP Yosua ini turut serta melakukan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati? Kan tidak. Kalau nyatanya memang ada pemerkosaan di Magelang, mengapa laptop Yosua turut dibunuh juga? Ada urusan apa laptop Yosua dengan apa yang dilakukan oleh Yosua? Ada urusan apa HP Yosua terhadap apa yang dilakukan oleh Yosua? Harusnya kalau memang itu adalah kekerasan seksual, maka HP dan laptop tersebut tidak ikut dibunuh. Tapi yang dilakukan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ikut menghabisi HP dan laptop Yosua. Ini yang membuat kecurigaan publik. Artinya ini bukan kasus pemerkosaan, tetapi ini kasusnya kasus berbeda. Laptop tersebut menyimpan informasi yang sangat penting. Begitu juga dengan dua HP Yosua menyimpan informasi yang sangat penting. Diagram konsorsium 303 ini bukan datangnya dari langit, bukan karena adanya penyelidikan yang dilakukan oleh reserse, tapi ini akhir dari operasi intelijen. Siapa intelnya? Tentulah orang yang berhubungan dekat dengan para petinggi konsorsium 303 ini. Anda sudah bisa menebak pasti siapa orangnya. Lantas ada juga berkembang, oh Yosua mengetahui informasi penting sehingga dia harus dibunuh. Lah, kalau Yosua mengetahui informasi penting yang jelek tentang Ferdi Sambo, ya tinggal dipecat saja. Memangnya Yosua siapa? Dia hanya pangkatnya brigadir, bengkok 3 kuning. Jadi tidak ada alasan untuk kita berpikir bahwa oh Yosua ini mengetahui makanya dia dihabisi. Oh Yosua ini melakukan selingkuhan makanya laptop dan HP-nya dimusnahkan. Ini dua-duanya tidak masuk akal. Mari kita flashback kembali. Di hari yang sama setelah Yosua dibunuh, Ferdi Sambo menghadap Kapolri jam 10 malam. Di ruangan Kapolri tersebut, Ferdi Sambo melaporkan ada tembak-menembak antara anak buahnya dengan anak buahnya karena ada pelecehan seksual, dan kemudian setelah tembak-menembak itu dia datang ke rumah dinas tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo? Kamu nembak, Bu. Lah, kenapa Kapolri mengatakan kamu nembak, Bu? Sudah dijelaskan oleh Ferdi Sambo bahwasannya dia datang ke TKP setelah proses tembak-menembak itu sudah selesai. Ini kan Kapolri melakukan tuduhan serius terhadap Ferdi Sambo. Kamu nembak, Bu. Nah, bisa kan kita bayangkan siapa sebetulnya Yosua ini? Kenapa laptopnya bisa dimusnahkan? Kenapa laptopnya harus dimusnahkan? Kenapa HP-nya harus dimusnahkan? Hanya hitungan jam, Kapolri tanpa basa-basi mengatakan, kamu ikut nembak, Bu. Ini kasus besar. Kasus 303, bukan kasus seksual yang receh, yang remeh-temeh. Masih saja kita percaya terhadap isu kekerasan seksual tersebut. Artinya Ferdi Sambo ini tidak sejalan dengan Kapolri. Ketika Presiden
4 kali menanggapi dengan keras. Buka seterang-terangnya, ungkap sebenar-benarnya. Apa yang dilakukan oleh Krimum Polda Metro Jaya? Mereka melakukan prarekonstruksi kasus pelecehan seksual. Ini kan bentuk perlawanan. Jadi kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini bukan kasus biasa. Sebagai perbandingan saja, baru-baru ini kita dikagetkan. Tiba-tiba seorang wartawan TVRI Semarang diangkat menjadi Kapolsek. Bagaimana wartawan bisa diangkat menjadi Kapolsek? Kapan sekolah polisinya? 14 tahun yang bersangkutan menjadi wartawan TVRI, tiba-tiba menjadi Kapolsek. Inilah kerja intelijen, operasi senyap. Intelijen itu berhasil ya cuma naik pangkat. Kalau gagal ya risikonya begitu. Oleh karena itu, yang perlu kita kejar terus-menerus adalah konsorsium 303-nya. Apin BK sudah ditangkap di Medan. Bagaimana hubungannya dengan oknum? Kok tidak terdengar?